Banat TV. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu lebih agung, lebih mulia dari peringatan hari raya sekalipun. Kalau ditanya mana lebih mulia Ustadz, Maulid Nabi atau hari raya? Saya jawab lebih mulia Maulid daripada hari raya. Inilah Ustadz bid'ah nih. Masa Maulid lebih mulia dari hari raya? Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Ya kalau kita mau pakai nalar logika kita, nggak mungkinlah ada hari raya kalau nggak ada Maulid Nabi. Kalau Nabi nggak lahir, mana mungkin ada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau nggak ada Maulid Nabi, mana mungkin ada malam Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Maulid Nabi, mana mungkin ada peristiwa Isra, orang nabinya belum lahir. Jadi sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim sejati sangat patut dan layak kita berbangga dan berbahagia kalau tiap masuk bulan Rabiul Awal. Bahkan kalau bisa, gembiranya kita di bulan Rabiul Awal mengalahkan gembiranya kita di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi itu proses. Kalau memang udah betul-betul cinta kepada Nabi Maulid, ya begitu. Makanya kalau kita lihat di YouTube peringatan Maulid Nabi di luar negeri, di Timur Tengah, wah, berjibun manusia di jalanan itu. Lihat enggak? Ya kita ini belum ada apa-apanya Maulidnya begini. Tapi mulakan dari yang kecil untuk mencapai yang besar. Nah, jadi lebih mulia, lebih agung Maulid Nabi daripada hari-hari besar Islam semuanya. Enggak ada peristiwa hijrah kalau enggak ada Maulid Nabi. Bahkan kata Al-Allamah Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, di dalam kitab beliau Haulal Ihtifal bi Zikra Maulidin Nabi Syarif, beliau mengatakan tidak selayaknya orang yang punya akal bertanya, kenapa kalian memperingati Maulid Nabi? Enggak layak. Orang yang punya akal bertanya, kenapa kalian memperingati Maulid Nabi? Seolah-olah dia bertanya, kenapa kalian bahagia, kenapa kalian bangga dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan aneh. Ketika Nabi lahir, kejadian-kejadian luar biasa itu banyak terjadi. Mungkin sudah disampaikanlah oleh beliau di awal-awal Maulid. Kejadian-kejadian luar biasa, peristiwa-peristiwa yang luar biasa menakjubkan ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semua penjuru langit bumi berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Cuma satu makhluk yang gak bahagia, cuma satu makhluk yang tidak bahagia, yang tidak senang. Bahkan dia nangis sejadi-jadinya ketika Nabi lahir, yaitu iblis. Jadi ketika Nabi lahir, iblis nangis sejadi-jadinya. Maka orang beriman peringatan Maulid bahagia. Kalau ada yang gak senang dengan Maulid, turunannya siapa? Turunan? Bukan kita yang mengatakan Karena cuma iblis yang sedih ketika Nabi dilahirkan. Nah, kemudian kalau ditanya, siapa yang pertama sekali memperingati Maulid Nabi? Kalau memang Maulid itu baik, tentu Nabi Muhammad, tentu para sahabat yang merayakannya terlebih dahulu. Kan gitu kata mereka. Siapa yang pertama kali merayakan Maulid itu? Gampang jawabannya. Yang pertama sekali merayakan Maulid Nabi adalah Nabi Muhammad sendiri, Sohibul Maulid itu sendiri. Mana dalilnya? Riwayat Imam Muslim. Ketika itu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, kenapa hari Senin engkau selalu berpuasa? Nabi menjawab apa? Zakal yaum wulidtu fihi. Hari ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi Muhammad SAW sendiri setiap hari Senin beliau berpuasa, hampir setiap hari Senin beliau puasa. Kenapa? Memperingati Maulid beliau, memperingati hari lahir beliau, memperingati milad. Kalau kata anak zaman sekarang memperingati ultah, ulang tahunnya beliau. Dengan cara apa beliau? Izin mau pulang ke rumah sakit. Lanjut. Hati-hati.
Dengan apa beliau memperingati maulidnya, memperingati hari lahirnya? Dengan puasa. Makanya para ulama kita dari hadis ini mengambil istimbat tentang semisal apa hukum merayakan ulang tahun. Ini problem nih sekarang. Padahal kalau kita belajar usul fikih nggak ada yang problem. Boleh nggak Ustaz sebetulnya memperingati ulang tahun? Boleh. Memperingati ulang tahun hari kelahiran boleh. Ya, boleh, nggak ada masalah. Nabi sendiri memperingatinya dengan cara puasa. Kalau ditanya begini, ada rupanya dalil yang mengharamkan peringatan ulang tahun secara sorry? Nggak ada dalilnya, nggak ada di hadis. Janganlah kalian memperingati ulang tahun, nggak ada. Tidak ditemukan satu dalil pun yang melarang secara tegas peringatan ulang tahun. Berdasarkan hal ini ada kaidah usul yang berbunyi al-aslu fil asya'i al-ibahatu hatta yadulud dalila ala tahrimi. Hukum asal segala sesuatu, hukum asalnya adalah mubah, boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi dalil yang mengharamkan ulang tahun nggak ada Bapak Ibu. Maka ulama kita sepakat peringatan ulang tahun hukumnya mubah, boleh, nggak haram, tenang aja, kaidahnya ada, tidak haram. Tapi perlu diingat, peringatan ulang tahun hukum asalnya mubah, tapi dianjurkan memperingatinya, merayakannya dengan perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik di dalam agama. Misalnya kita, ibu-ibu punya anak, ya, ulang tahun, boleh nggak Ustadz saya peringati, saya rayakan ulang tahun anak saya? Boleh. Tapi lebih bagus dengan cara yang ma'ruf. Contohnya undang anak-anak yatim di sekitar rumah ibu. Undang ke rumah. Ya, disantuni anak-anak yatim tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka peringatan ulang tahun anak ibu. Tasyakuran, boleh. Fakir-fakir miskin diundang dalam acara peringatan ulang tahun kita, boleh. Ya, jadi memperingati ulang tahun dengan cara-cara yang ma'ruf, yang baik, itu memang dianjurkan di dalam agama. Ya, jadi tidak ada masalah, boleh, silakan rayakan ulang tahun, tapi dengan cara yang baik. Ya, santuni anak yatim, undang fakir miskin dan perkara-perkara ma'ruf yang lainnya. Tapi kalau ulang tahun itu diperingati dengan cara-cara mungkar, ya jelas haram. Ya. Ini malam datang ke rumah saya, ya. Ada apa? Saya malam hari ini acara peringatan ulang tahun. Ya, peringatan ulang tahun. Nah, di situ mabuk-mabuk, ya, berkumpul laki-laki perempuan yang bukan muhrim, campur baur, ada alat musik, ya, ajab-ajab segala macam. Nah, itu haram. Tapi kalau nanti ulang tahun ibu, anaknya ulang tahun, ngundang Buya Ridwan, tim hadrohnya, solawatan, acara apa nih Bu? Tasyakuran hari lahir anak saya Pak Ustadz. Ajib, bagus, ya, nggak ada masalah, boleh. Nah, jadi yang pertama sekali memperingati maulid Nabi adalah Nabi sendiri. Ya, Nabi sendiri adalah orang yang pertama memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya nggak usah ragu-ragu, ada beberapa poin tadi, ya. Tentang hadroh itu boleh, ya, tidak ada jadi masalah. Kemudian apalagi tadi saya sampaikan, ya, banyak tadi yang saya sampaikan. Peringatan ulang tahun itu nggak jadi masalah. Cuma pesennya kalau peringatan ulang tahun jangan main keyboard, ya, jangan bekeyboard. Kalau bekeyboard ya haram lah. Ya, ulang tahun undang anak yatim, undang tim hadroh, ya, nah, insya Allah berkah.